Donald Trump sepertinya benar-benar tidak kapok membuat dunia olahraga jantung. Belum juga reda urusan ketegangan dengan Iran, sekarang Washington malah nekat mengarahkan moncong meriamnya ke arah Korea Utara. Langkah ini bukan cuma berisiko, tapi jujur saja, ini adalah salah satu blunder terbesar yang pernah diambil oleh Amerika Serikat di panggung geopolitik modern. Trump mungkin mengira Kim Jong-un bakal ciut begitu digertak dengan sanksi ekonomi atau retorika militer yang berapi-api. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, militer Pyongyang sekarang posisinya sudah jauh lebih dari sekadar siap untuk menghadapi skenario paling buruk sekalipun, termasuk perang terbuka skala penuh. Kalau Amerika berpikir mereka masih memegang kendali atas papan catur global, mereka sepertinya lupa kalau Korea Utara bukan lagi negara terisolasi yang cuma bisa mengancam lewat retorika kosong di televisi nasional mereka. Coba kita bedah situasi ini pelan-pelan supaya kamu paham betapa gentingnya kondisi di semenanjung Korea sekarang. Amerika Serikat itu bawaannya seperti orang yang sakau kalau tidak mencari keributan atau memicu konflik baru di belahan dunia lain. Belum lama ini, Trump dibuat gigit jari dan terpaksa menelan ludah sendiri karena dipaksa berdamai secara tidak langsung setelah situasi di Teheran memanas. Bukannya mengevaluasi strategi diplomasi mereka yang mulai tumpul, Washington malah berlagak menantang Korea Utara dengan pola gertakan yang sangat mirip dengan awal mula ketegangan mereka dengan Iran. Trump terus-menerus mengintervensi kawasan Asia Timur dengan menyoroti kapabilitas nuklir rezim Kim Jong-un. Seolah-olah dunia harus tunduk pada standar ganda yang mereka buat sendiri. Minyak di dalam api ini semakin berkobar gara-gara provokasi dari tetangga sebelah. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, yang sekarang berusia 62 tahun, justru ikut memanas-manasi Trump agar bertindak jauh lebih keras dan agresif terhadap otoritas Pyongyang. Menurut Lee Jae-myung, kebijakan sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik konvensional yang selama ini dijatuhkan ke Korea Utara sudah sama sekali tidak efektif. Dia mendesak Amerika untuk mengambil langkah konkret yang lebih ekstrem. Menanggapi kompor dari sekutunya ini, Donald Trump langsung mengambil keputusan cepat dengan memperpanjang status darurat nasional terkait Korea Utara. Asal kamu tahu saja, status darurat nasional ini bukan barang baru karena pertama kali ditetapkan pada tahun 2008 silam oleh George W. Bush ketika krisis nuklir di semenanjung Korea mulai memuncak. Donald Trump sepertinya benar-benar tidak kapok membuat dunia olahraga jantung. Belum juga reda urusan ketegangan dengan Iran, sekarang Washington malah nekat mengarahkan moncong meriamnya ke arah Korea Utara. Langkah ini bukan cuma berisiko, tapi jujur saja, ini adalah salah satu blunder terbesar yang pernah diambil oleh Amerika Serikat di panggung geopolitik modern. Trump mungkin mengira Kim Jong-un bakal ciut begitu digertak dengan sanksi ekonomi atau retorika militer yang berapi-api. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, militer Pyongyang sekarang posisinya sudah jauh lebih dari sekadar siap untuk menghadapi skenario paling buruk sekalipun, termasuk perang terbuka skala penuh. Kalau Amerika berpikir mereka masih memegang kendali atas papan catur global, mereka sepertinya lupa kalau Korea Utara bukan lagi negara terisolasi yang cuma bisa mengancam lewat retorika kosong di televisi nasional mereka. Donald Trump sepertinya benar-benar tidak kapok membuat dunia olahraga jantung. Belum juga reda urusan ketegangan dengan Iran, sekarang Washington malah nekat mengarahkan moncong meriamnya ke arah Korea Utara. Langkah ini bukan cuma berisiko, tapi jujur saja, ini adalah salah satu blunder terbesar yang pernah diambil oleh Amerika Serikat di panggung geopolitik modern. Trump mungkin mengira Kim Jong-un bakal ciut begitu digertak dengan sanksi ekonomi atau retorika militer yang berapi-api. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, militer Pyongyang sekarang posisinya sudah jauh lebih dari sekadar siap untuk menghadapi skenario paling buruk sekalipun, termasuk perang terbuka skala penuh. Kalau Amerika berpikir mereka masih memegang kendali atas papan catur global,
Mereka sepertinya lupa kalau Korea Utara bukan lagi negara terisolasi yang cuma bisa mengancam lewat retorika kosong di televisi nasional mereka. Donald Trump sepertinya benar-benar tidak kapok membuat dunia olahraga jantung. Belum juga reda urusan ketegangan dengan Iran, sekarang Washington malah nekat mengarahkan moncong meriamnya ke arah Korea Utara. Langkah ini bukan cuma berisiko, tapi jujur saja, ini adalah salah satu blunder terbesar yang pernah diambil oleh Amerika Serikat di panggung geopolitik modern. Trump mungkin mengira Kim Jong-un bakal ciut begitu digertak dengan sanksi ekonomi atau retorika militer yang berapi-api. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, militer Pyongyang sekarang posisinya sudah jauh lebih dari sekadar siap untuk menghadapi skenario paling buruk sekalipun, termasuk perang terbuka skala penuh. Kalau Amerika berpikir mereka masih memegang kendali atas papan catur global, mereka sepertinya lupa kalau Korea Utara bukan lagi negara terisolasi yang cuma bisa mengancam lewat retorika kosong di televisi nasional mereka. Donald Trump sepertinya benar-benar tidak kapok membuat dunia olahraga jantung. Belum juga reda urusan ketegangan dengan Iran, sekarang Washington malah nekat mengarahkan moncong meriamnya ke arah Korea Utara. Langkah ini bukan cuma berisiko, tapi jujur saja, ini adalah salah satu blunder terbesar yang pernah diambil oleh Amerika Serikat di panggung geopolitik modern. Trump mungkin mengira Kim Jong-un bakal ciut begitu digertak dengan sanksi ekonomi atau retorika militer yang berapi-api. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, militer Pyongyang sekarang posisinya sudah jauh lebih dari sekadar siap untuk menghadapi skenario paling buruk sekalipun, termasuk perang terbuka skala penuh. Kalau Amerika berpikir mereka masih memegang kendali atas papan catur global, mereka sepertinya lupa kalau Korea Utara bukan lagi negara terisolasi yang cuma bisa mengancam lewat retorika kosong di televisi nasional mereka. Donald Trump sepertinya benar-benar tidak kapok membuat dunia olahraga jantung. Belum juga reda urusan ketegangan dengan Iran, sekarang Washington malah nekat mengarahkan moncong meriamnya ke arah Korea Utara. Langkah ini bukan cuma berisiko, tapi jujur saja, ini adalah salah satu blunder terbesar yang pernah diambil oleh Amerika Serikat di panggung geopolitik modern. Trump mungkin mengira Kim Jong-un bakal ciut begitu digertak dengan sanksi ekonomi atau retorika militer yang berapi-api. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, militer Pyongyang sekarang posisinya sudah jauh lebih dari sekadar siap untuk menghadapi skenario paling buruk sekalipun, termasuk perang terbuka skala penuh. Kalau Amerika berpikir mereka masih memegang kendali atas papan catur global, mereka sepertinya lupa kalau Korea Utara bukan lagi negara terisolasi yang cuma bisa mengancam lewat retorika kosong di televisi nasional mereka. Donald Trump sepertinya benar-benar tidak kapok membuat dunia olahraga jantung. Belum juga reda urusan ketegangan dengan Iran, sekarang Washington malah nekat mengarahkan moncong meriamnya ke arah Korea Utara. Langkah ini bukan cuma berisiko, tapi jujur saja, ini adalah salah satu blunder terbesar yang pernah diambil oleh Amerika Serikat di panggung geopolitik modern. Trump mungkin mengira Kim Jong-un bakal ciut begitu digertak dengan sanksi ekonomi atau retorika militer yang berapi-api. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, militer Pyongyang sekarang posisinya sudah jauh lebih dari sekadar siap untuk menghadapi skenario paling buruk sekalipun, termasuk perang terbuka skala penuh. Kalau Amerika berpikir mereka masih memegang kendali atas papan catur global, mereka sepertinya lupa kalau Korea Utara bukan lagi negara terisolasi yang cuma bisa mengancam lewat retorika kosong di televisi nasional mereka. Donald Trump sepertinya benar-benar tidak kapok membuat dunia olahraga jantung. Belum juga reda urusan ketegangan dengan Iran, sekarang Washington malah nekat mengarahkan moncong meriamnya ke arah Korea Utara. Langkah ini bukan cuma berisiko, tapi jujur saja, ini adalah salah satu blunder terbesar yang pernah diambil oleh Amerika Serikat di panggung geopolitik modern. Trump mungkin mengira Kim Jong-un bakal ciut begitu digertak dengan sanksi ekonomi atau retorika militer yang berapi-api. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, militer Pyongyang sekarang
posisinya sudah jauh lebih dari sekadar siap untuk menghadapi skenario paling buruk sekalipun, termasuk perang terbuka skala penuh. Kalau Amerika berpikir mereka masih memegang kendali atas papan catur global, mereka sepertinya lupa kalau Korea Utara bukan lagi negara terisolasi yang cuma bisa mengancam lewat retorika kosong di televisi nasional mereka. Donald Trump sepertinya benar-benar tidak kapok membuat dunia olahraga jantung. Belum juga reda urusan ketegangan dengan Iran, sekarang Washington malah nekat mengarahkan moncong meriamnya ke arah Korea Utara. Langkah ini bukan cuma berisiko, tapi jujur saja, ini adalah salah satu blunder terbesar yang pernah diambil oleh Amerika Serikat di panggung geopolitik modern. Trump mungkin mengira Kim Jong-un bakal ciut begitu digertak dengan sanksi ekonomi atau retorika militer yang berapi-api. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Militer Pyongyang sekarang posisinya sudah jauh lebih dari sekadar siap untuk menghadapi skenario paling buruk sekalipun, termasuk perang terbuka skala penuh. Kalau Amerika berpikir mereka masih memegang kendali atas papan catur global, mereka sepertinya lupa kalau Korea Utara bukan lagi negara terisolasi yang cuma bisa mengancam lewat retorika kosong di televisi nasional mereka. Namun, ada satu variabel krusial yang tampaknya luput dari kalkulasi perang Donald Trump dan para penasihat militernya di Pentagon. Amerika mungkin mengira kalau Korea Utara adalah negara miskin yang kesepian karena hobi mengisolasi diri dari pergaulan internasional. Tapi realitasnya, Pyongyang punya sekutu-sekutu kelas berat yang siap pasang badan dan mengulurkan bantuan militer kapan saja dibutuhkan. Sahabat karib yang pertama adalah Rusia. Moskow secara terbuka mengecam keras aktivitas militer provokatif yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan di dekat wilayah perbatasan semenanjung Korea. Rusia merasa kalau tindakan Washington yang terus-menerus menggelar latihan perang skala besar di kawasan tersebut sudah melewati batas dan mengancam stabilitas regional mereka. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, yang sekarang berusia 62 tahun, justru ikut memanas-manasi Trump agar bertindak jauh lebih keras dan agresif terhadap otoritas Pyongyang. Menurut Lee Jae-myung, kebijakan sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik konvensional yang selama ini dijatuhkan ke Korea Utara sudah sama sekali tidak efektif. Dia mendesak Amerika untuk mengambil langkah konkret yang lebih ekstrem. Menanggapi kompor dari sekutunya ini, Donald Trump langsung mengambil keputusan cepat dengan memperpanjang status darurat nasional terkait Korea Utara. Asal kamu tahu saja, status darurat nasional ini bukan barang baru karena pertama kali ditetapkan pada tahun 2008 silam oleh George W. Bush ketika krisis nuklir di semenanjung Korea mulai memuncak. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, yang sekarang berusia 62 tahun, justru ikut memanas-manasi Trump agar bertindak jauh lebih keras dan agresif terhadap otoritas Pyongyang. Menurut Lee Jae-myung, kebijakan sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik konvensional yang selama ini dijatuhkan ke Korea Utara sudah sama sekali tidak efektif. Dia mendesak Amerika untuk mengambil langkah konkret yang lebih ekstrem. Menanggapi kompor dari sekutunya ini, Donald Trump langsung mengambil keputusan cepat dengan memperpanjang status darurat nasional terkait Korea Utara. Asal kamu tahu saja, status darurat nasional ini bukan barang baru karena pertama kali ditetapkan pada tahun 2008 silam oleh George W. Bush ketika krisis nuklir di semenanjung Korea mulai memuncak. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, yang sekarang berusia 62 tahun, justru ikut memanas-manasi Trump agar bertindak jauh lebih keras dan agresif terhadap otoritas Pyongyang. Menurut Lee Jae-myung, kebijakan sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik konvensional yang selama ini dijatuhkan ke Korea Utara sudah sama sekali tidak efektif. Dia mendesak Amerika untuk mengambil langkah konkret yang lebih ekstrem. Menanggapi kompor dari sekutunya ini, Donald Trump langsung mengambil keputusan cepat dengan memperpanjang status darurat nasional terkait Korea Utara. Asal kamu tahu saja, status darurat nasional ini bukan barang baru karena pertama kali ditetapkan pada tahun 2008 silam
oleh George W. Bush ketika krisis nuklir di semenanjung Korea mulai memuncak. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, yang sekarang berusia 62 tahun, justru ikut memanas-manasi Trump agar bertindak jauh lebih keras dan agresif terhadap otoritas Pyongyang. Menurut Lee Jae-myung, kebijakan sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik konvensional yang selama ini dijatuhkan ke Korea Utara sudah sama sekali tidak efektif. Dia mendesak Amerika untuk mengambil langkah konkret yang lebih ekstrem. Menanggapi kompor dari sekutunya ini, Donald Trump langsung mengambil keputusan cepat dengan memperpanjang status darurat nasional terkait Korea Utara. Asal kamu tahu saja, status darurat nasional ini bukan barang baru karena pertama kali ditetapkan pada tahun 2008 silam oleh George W. Bush ketika krisis nuklir di semenanjung Korea mulai memuncak. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, yang sekarang berusia 62 tahun, justru ikut memanas-manasi Trump agar bertindak jauh lebih keras dan agresif terhadap otoritas Pyongyang. Menurut Lee Jae-myung, kebijakan sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik konvensional yang selama ini dijatuhkan ke Korea Utara sudah sama sekali tidak efektif. Dia mendesak Amerika untuk mengambil langkah konkret yang lebih ekstrem. Menanggapi kompor dari sekutunya ini, Donald Trump langsung mengambil keputusan cepat dengan memperpanjang status darurat nasional terkait Korea Utara. Asal kamu tahu saja, status darurat nasional ini bukan barang baru karena pertama kali ditetapkan pada tahun 2008 silam oleh George W. Bush ketika krisis nuklir di semenanjung Korea mulai memuncak. Namun, ada satu variabel krusial yang tampaknya luput dari kalkulasi perang Donald Trump dan para penasihat militernya di Pentagon. Amerika mungkin mengira kalau Korea Utara adalah negara miskin yang kesepian karena hobi mengisolasi diri dari pergaulan internasional. Tapi realitasnya, Pyongyang punya sekutu-sekutu kelas berat yang siap pasang badan dan mengulurkan bantuan militer kapan saja dibutuhkan. Sahabat karib yang pertama adalah Rusia. Moskow secara terbuka mengecam keras aktivitas militer provokatif yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan di dekat wilayah perbatasan semenanjung Korea. Rusia merasa kalau tindakan Washington yang terus-menerus menggelar latihan perang skala besar di kawasan tersebut sudah melewati batas dan mengancam stabilitas regional mereka. Otoritas di Seoul yang mulai dilingkupi rasa takut yang luar biasa langsung buru-buru mempersiapkan skenario perang total. Salah satu strategi utama yang mereka kebut saat ini adalah memperluas kapabilitas unit drone tempur dan sistem pertahanan anti-drone untuk membendung gelombang serangan dari Korea Utara. Berdasarkan laporan internal Kementerian Pertahanan mereka, Korea Selatan berencana untuk mengakuisisi sekitar 20.000 unit drone intai dan kamikaze berbiaya murah, serta menargetkan untuk melatih 500.000 prajurit khusus yang mahir mengoperasikan drone dalam waktu secepat mungkin. Di berbagai media sosial dan televisi lokal, rekaman video yang memperlihatkan sesi latihan intensif dari para prajurit muda Korea Selatan dalam mengendalikan drone sudah mulai disebarkan untuk membangun moral masyarakat. Namun, ada satu variabel krusial yang tampaknya luput dari kalkulasi perang Donald Trump dan para penasihat militernya di Pentagon. Amerika mungkin mengira kalau Korea Utara adalah negara miskin yang kesepian karena hobi mengisolasi diri dari pergaulan internasional. Tapi realitasnya, Pyongyang punya sekutu-sekutu kelas berat yang siap pasang badan dan mengulurkan bantuan militer kapan saja dibutuhkan. Sahabat karib yang pertama adalah Rusia. Moskow secara terbuka mengecam keras aktivitas militer provokatif yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan di dekat wilayah perbatasan semenanjung Korea. Rusia merasa kalau tindakan Washington yang terus-menerus menggelar latihan perang skala besar di kawasan tersebut sudah melewati batas dan mengancam stabilitas regional mereka. Namun, ada satu variabel krusial yang tampaknya luput dari kalkulasi perang Donald Trump dan para penasihat militernya di Pentagon. Amerika mungkin mengira kalau Korea Utara adalah negara miskin yang kesepian
karena hobi mengisolasi diri dari pergaulan internasional. Tapi realitasnya, Pyongyang punya sekutu-sekutu kelas berat yang siap pasang badan dan mengulurkan bantuan militer kapan saja dibutuhkan. Sahabat karib yang pertama adalah Rusia. Moskow secara terbuka mengecam keras aktivitas militer provokatif yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan di dekat wilayah perbatasan semenanjung Korea. Rusia merasa kalau tindakan Washington yang terus-menerus menggelar latihan perang skala besar di kawasan tersebut sudah melewati batas dan mengancam stabilitas regional mereka. Namun, ada satu variabel krusial yang tampaknya luput dari kalkulasi perang Donald Trump dan para penasihat militernya di Pentagon. Amerika mungkin mengira kalau Korea Utara adalah negara miskin yang kesepian karena hobi mengisolasi diri dari pergaulan internasional. Tapi realitasnya, Pyongyang punya sekutu-sekutu kelas berat yang siap pasang badan dan mengulurkan bantuan militer kapan saja dibutuhkan. Sahabat karib yang pertama adalah Rusia. Moskow secara terbuka mengecam keras aktivitas militer provokatif yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan di dekat wilayah perbatasan semenanjung Korea. Rusia merasa kalau tindakan Washington yang terus-menerus menggelar latihan perang skala besar di kawasan tersebut sudah melewati batas dan mengancam stabilitas regional mereka.